Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 8 Andalusia, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Bahasa Indonesia kelas 8 yang kita akan tetap bicara tentang iklan, slogan, dan juga poster. Sama loh seperti pertemuan sebelumnya, tapi tunggu dulu, pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Yuk, kita simak. Ya, tetap dengan Bu Ana. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Bismillah, check it out guys. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, di sini sudah Bu Ana tuliskan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Shadaqallahul azim. Jadi dalam Quran surat ini Allah mengingatkan apapun yang kita lakukan tetap harus mengutamakan untuk berkata yang benar. Yuk, kita lanjut ke materi kali ini. Sebelum masuk ke materi lanjutan, Bu Ana mengingatkan kembali tentang definisi dari sebuah iklan. Iklan itu adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dan ini bisa dipasang dalam media massa maupun di tempat umum. Contohnya adalah seperti ini. Masih ingat ya teman-teman? Pembahasan pertama kita adalah tentang struktur teks. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah coba masuk di komponen, bahwa sebuah iklan itu terdapat beberapa komponen, yaitu gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kelengkapan dan juga pola penyajian sebuah iklan. Dalam kelengkapan terdapat sumber, penerima, isi pesan, efek perubahan, dan juga umpan balik. Dari pola penyajian terbagi menjadi 3. Ada judul, ada badan iklan, dan juga penutup. Penasaran kan? Yuk, kita simak penjelasan berikutnya. Kelengkapan iklan. Yuk teman-teman, kita coba analisis dari contoh iklan yang diberikan. Kotak kuning yang pertama tertulis PPDB, singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Dalam kelengkapan iklan, ini disebut sebagai penerima. Artinya, orang yang kemungkinan besar sedang mencari informasi yang berkaitan dengan isi iklan tersebut. Kotak yang kedua tertulis SMPIT Darul Abidin tahun pelajaran 2021-2022. Dan ini adalah sumber atau yang membuat iklan. Dalam hal ini berarti yang membuat iklan adalah SMPIT Darul Abidin. Kotak yang ketiga membuka satu kelas tambahan 12 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Dan inilah isi pesan iklan yang dibuat. Artinya, SMPIT Darul Abidin membuka satu kelas tambahan dengan periode ini, 12 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Dari keseluruhan iklan yang dibuat, apa maksud dan tujuannya? Nah, inilah yang dimaksud dengan efek perubahan dan juga umpan balik. Artinya, ketika membuat iklan ini berharap ada efek perubahan
dari yang awalnya tidak mengetahui informasi menjadi tahu informasi yang diberikan. Dan umpan balik yang diharapkan adalah ketika membuka satu kelas tambahan, berharap penerima iklan akan mendaftarkan ke SMPIT Darul Abidin. Begitu teman-teman penjelasan tentang kelengkapan iklan. Nah, kali ini kita bicara tentang pola penyajian iklan. Oh, ternyata iklan pun punya pola loh. Ada yang namanya kotak pertama nih disebut dengan judul. Jadi yang namanya judul pasti paling atas ya, berkaitan dengan apa sih yang dibicarakan dalam iklan tersebut. Yang kedua adalah badan iklan. Ini adalah isi dari iklan yang dibuat. Dan dari keseluruhan iklan ini akan ada yang namanya penutup ya atau kesimpulan. Oke? Unsur kebahasaan iklan. Ada 5 unsur kebahasaan iklan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi. Jadi, iklan itu juga tetap memperhatikan pemilihan kata. Yang seperti apa sih? Iya, betul. Yang singkat, padat, dan juga unik. Bentuknya imperatif atau perintah. Ini contohnya. Dalam iklan ini, orang akan bisa langsung memahami isi dari iklan tersebut. Tidak perlu berpanjang lebar, tapi orang akan paham bahwa produsen ini memberikan diskon sebesar 84%. Yang kedua adalah kata aksi, yaitu kata kerja aktif. Artinya, sebuah iklan memakai kata kerja aktif dalam iklannya. Contohnya apa ya? Oke, ini adalah salah satu contoh iklan yang memakai kata kerja aktif. Yang manakah kata kerja aktifnya? Betul sekali, menangis. Kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan me. Keren sekali teman-teman. Oke, yang ketiga adalah singkatan. Jadi karena cukup berbiaya mahal, maka ada iklan yang ditawarkan dengan menggunakan singkatan. Ini contohnya, dibutuhkan pegawai wanita sebagai, atau di sini ada bagi ya. Cukup banyak singkatan yang digunakan. Nah, unsur kebahasaan yang lain adalah permainan bunyi. Maksudnya apa ya? Permainan bunyi ini biasanya bisa dilihat dari iklan-iklan yang ditampilkan di media elektronik. Bisa pakai lagu, bisa memakai di awal kalimat. Dan ini adalah contohnya. Dia memakai permainan bunyi. Bu Ana yakin teman-teman pasti sudah tahu cara membacanya. Ya kan? Iya, betul sekali. Aku dan kau, suka dan kau. Oke, itu adalah permainan bunyi. Kenapa? Kata-kata dan kau itu sama bunyinya, hampir sama bunyinya dengan dan kau. Oke? Nah, ini adalah unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu tentang gaya bahasa. Jadi, iklan itu harus memuat gaya bahasa dengan kalimat yang sederhana dan juga persuasif. Maksudnya apa ya? Persuasif itu adalah kalimat untuk mengajak orang melakukan apa yang ditampilkan. Dan ini adalah contoh iklannya. Tahu dari mana ya? Betul. WIB. Orang Indonesia pasti tahu dong yang namanya WIB.
waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya ini untuk memberikan keterangan waktu. Tapi dalam iklan akhirnya dimanfaatkan untuk bisa menjadi sebuah singkatan. Tapi singkatannya berbeda teman-teman. Di sini singkatannya adalah waktu Indonesia belanja. Oke, itu adalah unsur kebahasaan iklan. Nah, setelah teman-teman menyimak dari struktur teks maupun unsur kebahasaannya, kita akan coba menganalisis dari tabel telaah iklan. Nah, apa yang tadi sudah Bu Hana jelaskan dan Bu Hana paparkan akan kita coba analisis dari sebuah iklan, dari struktur teks mulai dari judul, badan iklan, dan penutup iklan. Lalu unsur kebahasaan mulai dari pemilihan kata, kata aksi, penggunaan singkatan, permainan bunyi, dan juga penggunaan bahasa. Teman-teman, ini adalah quotes of the day dari Imam Asy-Syafi'i yang berisi, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yuk, jadi orang yang terus semangat untuk belajar agar kehidupanmu kelak bisa berguna bagi semuanya. Ya, teman-teman kelas 8, itu adalah pemaparan kita untuk pembahasan tentang iklan, slogan, dan poster, khususnya dalam telaah struktur teks dan juga unsur kebahasaan. Semoga apa yang Bu Hana sampaikan bisa dipahami. Insya Allah kita akan ketemu dalam pertemuan secara online. Bersiap ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Dan sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.